Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq dari Wicaksana dengan NPM 21012010-396. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film dengan judul Cars 3 dengan mata kuliah Etika Bisnis. Cars 3 mengisahkan tentang pembalap Piston Cup yang dimana eranya akan segera berakhir. Lightning McQueen telah memenangkan 7 piala Piston Cup sepanjang sejarahnya, hingga si anak baru Jackson Storm hadir dalam balapannya, yang dimana Jackson berhasil mengalahkan McQueen sehingga McQueen terheran-heran apa yang membuat Jackson Storm bisa mengalahkan McQueen, yang dimana McQueen adalah pembalap senior. Kemudian dalam perlombaan perfinal, McQueen mengalami kecelakaan yang dimana McQueen harus dirawat selama 4 bulan lamanya. Setelah kondisi McQueen ini membaik, tak lama kemudian teman lama McQueen, Rusty dan Dusty, melakukan video call kepada McQueen untuk mengajaknya mendatangi Rusty's Racing Center dengan CEO-nya yang bernama Starling. Setibanya McQueen di Rusty's Racing Center, McQueen bertemu dengan kedua temannya ini, yaitu Rusty dan Dusty. Rusty dan Dusty mulai menjelaskan mengenai Rusty's Racing Center ini. Setelah menjelaskannya, sang CEO Starling ini menghampiri McQueen dan menunjukkan beberapa barang koleksinya yang berkaitan dengan McQueen. Setelah itu, Starling mengajak McQueen untuk berkeliling Rusty's Racing Center ini dan memperkenalkan pelatih baru McQueen, yaitu Cruz Ramirez. Sebagai pelatihan yang diarahkan oleh Cruz Ramirez, McQueen lakukan semuanya. Namun tidak satupun yang membuat McQueen lebih handal untuk mengalahkan Jackson Storm. Starling selaku CEO melakukan penawaran kepada McQueen sebagai brand ambassador dari Rusty's ini dengan embel-embel akan kaya bersama. Starling terus merayu McQueen untuk tidak datang ke balapannya di Florida, atau bisa dibilang pensiun. Tentu saja mendengar rayuan tersebut, McQueen tidak ingin untuk pensiun. Maka dari itu, McQueen membuat keputusan kepada Starling, yaitu jika McQueen menang, maka dari itu McQueen membuat keputusannya sendiri kapan dia akan pensiun. Tetapi jika McQueen kalah, maka dia akan segera pensiun dan menjadi brand ambassador dari Rusty's tersebut. Kemudian Starling dan McQueen menyetujui kesepakatan tersebut, dan McQueen pun memulai latihannya yang sungguh-sungguh, yaitu dimulai dari pantai dekat dengan Rusty's Racing Center yang tentunya selalu dijaga dan diawasi oleh Cruz Ramirez. Mulai dari latihan di pantai hingga mengikuti event balapan kecil di perdesaan yang bernama Thunder Hollow. Akhirnya setelah berbagai latihan dilakukan oleh McQueen berinisiatif untuk menemui Smokey, salah satu pelatih pembalap senior pada masanya. Setelah 2 hari latihan, McQueen tetap menghadiri balapannya di Florida. Di tengah balapan, McQueen memutuskan untuk memilih Cruz menggantikannya dengan alasan McQueen telah melihat kualitas balap Cruz yang membaik. Akhirnya kemenangan pun diraih oleh Cruz. Setelah melihat kemenangan Cruz, Starling mulai untuk mengajak McQueen untuk berfoto sponsor, dan ternyata Starling tidak memenuhi kesepakatannya yang telah disetujui bersama oleh McQueen pada saat itu. Di sisi lain, Cruz masih mengatasnamakan McQueen, jadi McQueen tetap dinyatakan menang dan berhak untuk memutuskan kapan dia untuk pensiun. Jadi kaitan antara film Cars 3 ini dengan teori etika bisnis adalah dapat salah satu mobil yang menjadi CEO dari perusahaan Racing Center ini yang hanya mementingkan kepentingan perusahaannya sendiri tanpa melihat efek samping kepada orang lain seperti Lightning McQueen ini, serta tidak bisa menepati kesepakatan yang telah disetujuinya. Di dalam film tersebut terdapat 2 tokoh yang saya ambil sebagai contoh analisa berdasarkan etika bisnis, yaitu Starling selaku CEO dari Rusty's Racing Center, dan yang kedua adalah Lightning McQueen selaku pemeran utama. Yang pertama, analisis saya tentang CEO dari Rusty's Racing Center. Starling dikenal sebagai CEO yang ramah dan baik, namun di balik sikap baiknya itu terdapat kelicikan yang terjadi terhadap salah satu pembalap yang membawa nama brandnya menjadi maju. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan melanggar teori hak. Teori hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan demi mencapai tujuan. Ini tidak sesuai dengan yang Starling lakukan kepada Lightning McQueen dalam film, karena Starling memojokkan serta tidak memiliki kejujuran dalam memenuhi kesepakatan kepada McQueen, sehingga membuat McQueen pensiun dan menjadi brand ambassador dari brandnya. Namun di sisi lain, McQueen masih belum pensiun karena balapan adalah sudah menjadi kebiasaannya dari dulu yang susah untuk ditinggalkan. Yang kedua, dalam analisis saya mengajukan Lightning McQueen sebagai aktor utama dalam filmnya. Ia menggunakan semangat dan tekadnya untuk berlatih demi mengalahkan si anak baru Jackson Storm. Dan McQueen masih tidak ingin pensiun sebagai pembalap. Maka dari itu, ia sangat semangat dan pantang menyerah demi kemenangannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam review film Cars 3. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.